Bab 2491. Raja Abadi Mayat Langit. King Fengli datang ke sisi rumput abadi primordial dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya ketika seberkas gas hitam melesat ke arahnya dari kejauhan. Mengandung kekuatan pengikisan yang kuat, gas tersebut bahkan mewarnai udara yang kacau menjadi hitam saat berada di belakang King Fengli dalam sekejap mata, mencoba mengikisnya. Merasakan hawa dingin di punggungnya, King Fengli merasakan adanya bahaya. Dia berbalik tiba-tiba dan menembakkan api Dewa 12 warna dari tangannya. Saat api bersuhu 300.000 derajat itu muncul, ia melelehkan gas hitam. Setelah gas hitam itu menghilang, seseorang berdiri di hadapan King Fengli, dengan wajah jahat, tubuh berwarna abu-abu, dan mata yang memancarkan kehadiran menyeramkan. Dia tampak seperti mayat. Saat melihat lelaki itu memancarkan aura mayat yang kuat, King Feng mengenalinya sekilas sebagai Raja Mayat Langit Abadi. Belum lama ini, Raja Abadi umur panjang memberitahu King Fengli bahwa Raja Abadi Mayat Langit adalah seorang guru yang maha kuasa. Dia memperoleh dao dari mayat abadi dan dengan tahap puncak alam Raja Abadi saat ini, dia tidak kalah kuat dari Raja Naga Primordial dan yang lainnya. Mata Li King Feng menyipit, kilatan dingin melintas di matanya, dan dia berkata, "Apa maksudmu dengan melancarkan serangan diam-diam padaku?" Raja Abadi Mayat Langit tertawa menyeramkan dan berkata, "King Fengli, aku tahu kau cukup kuat untuk melawan Raja Naga Primordial. Namun, aku mengincar rumput abadi primordial dan kau harus pergi dari sini, kalau tidak, aku takkan menunjukkan belas kasihan padamu." Tikus pencari harta karun berkata dari belakang Li Qingshan, "Tuan, Anda harus berhati-hati." Raja Abadi Mayat Langit sangat jahat karena ia dapat mengendalikan mayat Raja Abadi lainnya dengan teknik abadi pengendali mayatnya. King Fengli mengangguk, tetapi dia tidak takut karena dia pernah berurusan dengan para dewa dan orang suci yang telah berubah dari mayat dan menghancurkan banyak dari mereka. Lili berkata, "Rumput abadi primordial adalah milikku, dan tak seorang pun bisa menghalangiku. Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Raja Abadi Mayat Langit tertawa arogan dan aneh, lalu berkata dengan dingin, "Tak seorang pun berani mengancamku seperti ini selama bertahun-tahun. Apa kau pikir kau Raja Abadi primitif? Hari ini aku akan menunjukkan kekuatanku yang luar biasa." Ia mengeluarkan sebuah lonceng sebesar telapak tangan yang dikelilingi 9 lonceng kecil. Pada lonceng-lonceng itu terukir pola-pola mengerikan berupa rune mayat abadi. Tangan kanannya terus-menerus menggoyangkan lonceng dan 9 sosok yang terkondensasi oleh mayat berjalan keluar dari kekosongan di belakangnya. Murid-murid King Fengli mengecil ketika dia melihat 9 mayat itu. Itu karena 9 mayat itu memancarkan kehadiran Raja Abadi, yang berarti bahwa sebelum mereka meninggal, mereka adalah Raja Abadi yang kuat yang memerintah 3.000 benua di alam abadi. Namun, setelah mereka meninggal, mereka dimurnikan menjadi mayat abadi oleh Raja Abadi Mayat Langit. Harus diakui, teknik pengendali mayat abadi milik Raja Mayat Langit Abadi sungguh menggemparkan. Tatapan Lingerji tampak muram saat ia memperingatkan, "Kakak senior, hati-hati. Kekuatan serangan 9 mayat Raja Abadi sangat kuat." Meskipun King Fengli telah membunuh Raja Abadi Guntur Hitam, Raja Abadi Kekuatan Besar, Raja Abadi Api Langit, dan Raja Abadi Badai, ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan 9 penguasa alam Raja Abadi sekaligus. King Fengli tertawa dan melangkah maju, meninggalkan celah di tanah yang kacau dengan kesombongan di matanya. Dia berkata dengan angkuh, "Aku belum pernah mencoba membunuh 9 Raja Abadi sekaligus, dan sekarang aku akan mencobanya." Raja Abadi Mayat Langit berkata sambil tertawa, "Anak muda, kau berani dan sombong karena bahkan Raja Naga Primordial pun tak berani menyatakan bahwa ia mampu menghadapi 9 Raja Abadi sekaligus. Dan orang sombong itu cepat mati." Sambil berteriak aneh, Raja Mayat Langit Abadi mengayunkan lonceng pengendali mayat yang melepaskan gelombang suara iblis, mendesak mayat Raja Abadi untuk berlari ke arah King Fengli. 9 Raja Abadi itu sangat kuat sebelum mereka meninggal dan mereka memiliki harta dharma yang berbeda seperti pedang, tombak, pedang, palu dan serangan mana. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah yang paling berkuasa di bidangnya masing-masing. Sayangnya, mereka bertemu dengan King Fengli yang merupakan monster yang unggul dalam teknik tinju, teknik telapak tangan, api, angin, teknik gravitasi, dan segala jenis teknik khusus lainnya. Dengan banyaknya varian di pegunungan primitif, King Fengli tidak ingin membuang terlalu banyak waktu pada orang-orang sebelum dia, jadi dia tidak menahan kekuatannya dan meluncurkan teknik terbaiknya. Dia melancarkan teknik-teknik terkuatnya, termasuk api Dewa 12 warna, kekuatan darah naga, hukum pembunuh dewa, tinju primitif, pedang abadi guntur, serta cahaya abadi yin dan yang, ke arah 9 Raja Abadi di sekelilingnya. Dah. Mayat 9 Raja Abadi meledak. Meskipun mereka memiliki kekuatan besar sebelum meninggal, mereka tidak sebanding dengan serangan terkuat milik King Fengli. Lagi pula, setiap serangannya merupakan eksistensi terkuat di alam semesta. Misalnya, api Dewa 12 warna miliknya,
yang telah mencapai 300.000 derajat Celcius, membakar satu mayat Raja Abadi menjadi abu. Tombak Dewa Pembunuhnya menyapu langit dan bumi, tak tertandingi kecuali Raja-Raja Abadi. Adapun tinju primitif milik Li Qingfeng, itu berasal dari gulungan abadi primitif, teknik tinju tak tertandingi yang pernah dikuasai Raja Abadi primitif. Satu tinjunya menghancurkan mayat seorang Raja Abadi. Melihat 9 mayat Raja Abadi berubah menjadi kabut darah dalam sekejap mata dan menghilang di udara, Raja Abadi Mayat Langit menjerit dengan geram. Ia membuka mulutnya dan meludahkan 9 suap darah dan menjadi pucat pasi dan lesu. Raja Mayat Langit Abadi telah menjalin ikatan spiritual dan garis keturunan dengan 9 mayat Raja Abadi, itulah sebabnya ia mampu mengendalikan mereka untuk menyapu dunia tanpa tertandingi. Bahkan Raja Naga Primordial tidak berani macam-macam dengan Raja Mayat Langit yang tidak bermoral tanpa alasan apapun. Namun, dia membuat marah King Feng Li hari ini. Dengan semua serangannya, King Feng Li menghancurkan semua kerja keras Raja Abadi Mayat Langit dalam sekejap mata. Raja Abadi Mayat Langit menunjuk Lili dengan gemetar dan berkata dengan ngeri, "Aku mengenali teknik tinjumu sebagai tinju primitif, yang merupakan teknik kultivasi Raja Abadi primitif. Sialan, kau telah mendapatkan warisan Raja Abadi primitif, yang juga menjelaskan kekuatan besar dan kesombonganmu." Dengan senyum tipis, Lili berkata, "Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya. Sudah waktunya bagimu untuk mati." Sambil mengedarkan gulungan abadi primitif di tubuhnya, King Feng Li melepaskan kekuatan kacau ke dalam tinjunya yang kehadirannya dapat memisahkan langit dari bumi dan menekan segala sesuatu di alam semesta. Dia mengayunkan tinju kanannya lagi dan dengan kekuatan yang mengguncang bumi, tinju itu menghantam tubuh Raja Abadi Mayat Langit. Dengan suara ledakan yang sangat keras, ia meledakkan tubuh Raja Abadi Mayat Langit menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap di alam semesta. Raja Mayat Langit Abadi telah meninggal. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti terkejut. Sebagai salah satu dari 10 Raja Abadi tertinggi di 3000 benua alam abadi, Raja Abadi Mayat Langit disebut sebagai salah satu dari 10 guru tertinggi. Namun, ia dengan mudah dibunuh oleh Lili dan 9 pengikutnya, para mayat Raja Abadi. Pertempuran ini akan membawa Lili ke reputasi yang sangat ganas. Bab 2492. Membangun kembali tubuh fisik. Di belakangnya, tikus pencari harta karun berkata dengan penuh kegembiraan dan kekaguman, "Guru, Anda sungguh hebat." Sebagai orang yang beruntung di alam, tikus pencari harta karun berpengalaman dan berpengetahuan luas sehingga ia mengetahui kekuatan besar Raja Mayat Langit Abadi. Sebagai eksistensi yang telah melanda alam abadi, kekuatan besarnya membuatnya menonjol dari banyak Raja Abadi dan telah disebut sebagai salah satu dari 10 penguasa tertinggi di 3000 benua alam abadi. Selain itu, ia mengendalikan 9 mayat Raja Abadi utama dan termasuk dirinya sendiri, ia memiliki kekuatan 10 Raja Abadi. Diserang oleh 10 Raja Abadi sekaligus, King Feng Li membunuh mereka dalam satu tarikan napas tanpa perlawanan. King Feng Li tidak melirik sedikit pun tubuh Raja Abadi Mayat Langit karena, dalam pikirannya, orang-orang ini hanyalah semut, dan tujuannya adalah rumput abadi primordial di depannya. Tubuhnya bergeser dan meraih rumput abadi primordial. Tingginya hanya sepertiga meter, rumput abadi primordial memancarkan cahaya primordial, yang merupakan cahaya pertama setelah lahirnya alam semesta. Di bawahnya adalah tanah purba yang telah memeliharanya. Tanah purba dapat digunakan untuk membangun kembali tubuh fisik seseorang, dan dikatakan bahwa ketika FWA menciptakan manusia, ia telah menggunakan tanah purba tersebut. Wus! Detik berikutnya, seekor binatang buas raksasa muncul di samping rumput abadi primordial. Ia adalah Kikyong, seekor binatang yang tampak seperti harimau dewa bersayap dan bertanduk naga, dan makanan favoritnya adalah manusia. Sebagai salah satu dari 10 binatang buas, tubuh Kikyong sangat besar dan dapat menelan langit dan bumi. Datang dari kehampaan, ia menggigit King Feng Li, mencoba melahapnya. Sambil mencibir, Lili berkata, "Aku tahu akan ada binatang buas yang menjaga rumput abadi primordial, dan binatang itu adalah kau. Jika kau berani macam-macam denganku, aku akan menghancurkanmu." Dia tahu bahwa Kikyong di hadapannya hanyalah seutas tanda spiritual, klon yang sangat lemah yang ditinggalkan oleh binatang buas Kikyong di era kekacauan alam semesta, sedangkan wujud aslinya telah mati dalam pertempuran di era kekacauan. King Feng Li menyalurkan garis darah pemakan di tubuhnya dan membentuk lubang hitam alam semesta. Saat lubang hitam alam semesta muncul, ia menelan semua yang ada di sekitarnya, termasuk cahaya, batuan abadi, kehadiran kacau, dan Kikyong. Klon Kikyong meraung marah seakan telah melihat musuh bebuyutannya. Namun, semua usahanya sia-sia. Dalam sekejap mata, Kiking, salah satu dari 10 binatang buas di era kekacauan, mati. Kekuatan King Feng Li meningkat pesat, dia merasa telah mencapai tahap puncak alam Raja Abadi, yang membuatnya gembira. Dia tahu itu berkat garis darah pemakan. Sementara garis darah pemakan menelan kekuatan binatang buas yang paling ganas, ia juga memberikan sebagian kekuatannya kepada King Feng Li.
King Fengli mengulurkan tangan kanannya dan mengambil rumput abadi primordial dan menggali sebagian tanah di bawahnya pada saat yang bersamaan. Berdiri di samping tebing, ia menemukan sebuah danau di bawahnya yang memancarkan kehadiran yang kacau. Di dalam danau tersebut, terdapat akar teratai abadi yang kacau dan makhluk hidup lainnya yang berasal dari era kekacauan purba. Dia mengambil beberapa akar teratai abadi yang kacau dan membungkus rumput abadi primordial dengan tanah purba dan daun teratai sebelum proses binaraga. Sambil mengedarkan bulungan abadi primitif, King Fengli memancarkan energi seperti dewa, tampak seolah-olah Raja Abadi Primitif telah hidup kembali. Tubuhnya melepaskan cahaya masa purba sementara akar teratai, tanah purba, dan rumput abadi primordial terakumulasi terus-menerus. Tak lama kemudian, ia membangun tubuh yang lengkap. Dia membangunnya berdasarkan penampilan Dark Knight Monarch sebelum dia meninggal. Membangun tubuh manusia dengan lumpur kuning, sang master sungguh hebat. Tikus pencari harta karun tercengang dan tak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan kekagumannya. Perlu dicatat bahwa hanya Dewi kuno FWA di era kekacauan yang dapat membangun tubuh manusia. Akan tetapi, butuh usaha keras untuk menciptakan manusia dengan lumpur kuning, tetapi King Fengli berhasil melakukannya dengan mudah. Tentu saja, itu semua berkat bulungan abadi primitif yang tampaknya dia tidak akan dapat menyelesaikannya bahkan jika dia memiliki semua harta lainnya. Sebagai bulungan pertama setelah penciptaan dunia, bulungan abadi primitif merupakan bulungan abadi yang telah membangun segala sesuatu di dunia pada awal mula alam semesta. Wus! Jiwa Raja Malam Kegelapan terbang keluar dari pikiran King Fengli dan sangat gembira saat melihat tubuhnya. Jiwanya memasuki tubuh dan menyatu ke dalamnya seketika. Sementara itu, kekuatannya terus tumbuh. Terbuat dari rumput abadi primordial, tanah purba, akar dan daun teratai, kulit, otot, meridian, tulang, garis keturunan dan organ dalamnya mengandung kekuatan kacau. King Fengli tersenyum dan berkata, "Senior, ayo kita pergi dan temukan potongan-potongan daftar dewa." Petik 2. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, Raja Malam Kegelapan berkata, "Si kecil, aku tidak salah memilihmu di alam manusia bumi. Kau telah mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi dan bahkan membangun kembali tubuh fisikku, memberiku kehidupan kedua." Lily berkata, "Senior, tolong jangan bahas itu. Kau sudah menyelamatkanku berkali-kali, dan kau seperti ayahku di hatiku." Kemudian, King Fengli, Raja Malam Kegelapan, Lingerji, dan tikus pencari harta karun melesat ke arah timur pegunungan primitif, tempat potongan-potongan daftar dewa berada. Melihat Raja Malam Kegelapan mendapatkan kembali tubuh fisiknya, jiwa naga api di kedalaman pikiran King Fengli merasa iri karena ia juga ingin mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Sejak tubuh fisiknya hancur dan hanya tersisa jiwanya, memulihkan tubuh fisiknya adalah impian dan tujuannya. Namun, berbeda dengan Dark Knight Monarch yang merupakan manusia dan dapat dibangun dengan primordial Immortal Grace dan tanah primordial, jiwa Fire Dragon membutuhkan tubuh naga yang suci. Untuk membangun kembali tubuh fisiknya, jiwa naga api harus memiliki tulang naga dewa. Merasakan kegelisahan jiwa naga api di lubuk hatinya, Lily King Feng menghiburnya, "Senior, jangan khawatir. Tunggu sampai aku menyerang benua naga ilahi dan menghancurkan Raja Naga Primordial. Aku akan mengambil tulang naganya dan membangunkanmu tubuh naga ilahi yang tak tertandingi di seluruh dunia." Kegembiraan muncul di mata jiwa naga api ketika berkata, "Si kecil, aku akan menunggunya." Suara mendesing. Suara mendesing. Sementara King Fengli terbang ke arah timur pegunungan primitif, para kultivator lain, para jenius tertinggi, dan Raja Maha Kuasa dari 3.000 benua alam abadi juga terbang ke sini. Beberapa di antara mereka telah mengetahui posisi kepingan daftar dewa dengan kekuatan super besar teknik perhitungan abadi rahasia surga. Tak lama kemudian, King Fengli dan yang lainnya tiba di tempat tujuan. Itu adalah istana abadi yang tinggi dan besar dengan cahaya keemasan yang cemerlang menembus awan dan 9 langit, persis seperti istana abadi milik Raja Giok yang legendaris. Di depan istana abadi yang besar itu berdiri banyak pendekar pedang, termasuk Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Iblis Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit. Bab 2493. Istana Abadi Primitif. Istana abadi itu tinggi, megah, cemerlang, dan mempesona. Di permukaan depan Istana Abadi terdapat 3 karakter besar. Istana Abadi Primitif. 10 master utama dari 3.000 Immortal Realm, termasuk Purple Sword Immortal King, Sky Battling Immortal King, dan lainnya semuanya telah menemukan tempatnya. Sementara itu, beberapa Raja Abadi Maha Kuasa lainnya juga menatap Istana Abadi yang bersinar itu dengan agresi di mata mereka. Namun, King Fengli bingung karena Raja Naga Primordial tidak ada di antara mereka. Semua orang tahu posisi kepingan daftar dewa dan semuanya datang ke sini. "Kenapa orang itu tidak ada di sini?" gumam Li King Feng sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia melanjutkan, "Lupakan Raja Abadi Primordial. Aku akan mengambil kepingan daftar dewa dulu, lalu mengambil kekuatan asli Raja Abadi Primitif."
King Fengli tidak tahu bahwa ketika Raja Naga Primordial memasuki pegunungan primitif, dia telah melihat tulang 9 naga dewa pada pandangan pertama. Baginya, jika dia bisa mendapatkan kekuatan asli dari 9 naga dewa yang telah menjaga makam Raja Abadi primitif, dia pasti akan menyapu alam abadi dan meningkatkan teknik naga dewanya. King Fengli, ini dia. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di samping King Fengli. King Fengli berbalik dan mendapati bahwa yang berbicara adalah Raja Abadi umur panjang. Li Qingshan tersenyum dan bertanya, Dewa panjang umur, mereka telah tiba di istana tempat Raja Dewa primitif mengolah kekuatannya. Mengapa mereka tidak masuk? Raja Abadi umur panjang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka ingin tetapi tidak bisa karena istana dijaga oleh barisan. King Fengli melihat ke arah yang ditunjuk oleh Raja Abadi umur panjang dan benar saja, ada perisai cahaya pertahanan besar di depan istana. Perisai cahaya pertahanan melepaskan cahaya cemerlang 99 warna, menerangi seluruh dunia. Kehadiran yang kacau merasuki udara, hukum dao besar berkelebat, dan skrip jimat ketertiban ruang angkasa beredar. Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Iblis Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit semuanya menyerang perisai cahaya pertahanan dengan teknik mereka. Pada tahap puncak alam Raja Abadi dan dilengkapi dengan harta karun tertinggi, tinju dan telapak tangan mereka menghancurkan langit dan bumi. Akan tetapi, semua serangan itu dipantulkan kembali dari perisai cahaya pertahanan. Selain itu, perisai cahaya pertahanan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tidak heran ini tempat Raja Abadi primitif dulu berkultivasi. Perisai cahaya pertahanan istana begitu kuat sehingga tidak bisa dihancurkan setelah 100 juta tahun. Ya. Aku baru saja menggunakan tombak pertempuran abadi langitku, serangan maha dahsyat, tapi sia-sia. Bukan apa-apa. Aku sudah mencoba panah menembak langitku, tapi sia-sia juga. Beberapa master utama berbicara di antara mereka sendiri dengan keheranan di mata mereka. Sebagai master terkuat di bidangnya masing-masing, masing-masing dari mereka telah menyapu bersih 3.000 benua tanpa tertandingi. Selain itu, mereka berasal dari 4 kekuatan teratas di 3.000 benua alam abadi dan leluhur keluarga mereka pernah menjadi Raja Abadi. Tentu saja, hal itu terjadi dahulu kala dan sekarang di generasi ini, mereka semua ingin menjadi Raja Abadi baru yang dapat menguasai langit dan bumi. Akan tetapi, mereka bahkan tidak dapat menghancurkan perisai cahaya pertahanan dan memasuki istana abadi primitif, apalagi mengambil harta karun pamungkas di istana tersebut. Li Qingshan melangkah maju dan berkata, beri jalan dan biarkan aku mencobanya. Mendengar perkataan King Fengli, Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Setan Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit semuanya menoleh ke arahnya dengan kilatan dingin di mata mereka. Tentu saja, mereka mengenal King Fengli. Di tepi luar pegunungan primitif, orang ini telah mencapai titik impas dengan Raja Naga Primordial dalam pertempuran. Saat itu mereka mengerti bahwa dia adalah musuh besar. Sky Shooting Immortal King memiliki busur besar yang terbuat dari emas murni dan diukir dengan banyak prasasti rune alam. Nenek moyangnya di era kekacauan alam semesta adalah Hou Yi yang terkenal karena menembak jatuh 9 matahari emas hitam dari langit. Raja Abadi Penembak Langit mencibir, aku baru saja menyerang perisai cahaya pertahanan dengan busur langit penembakku dan tidak berhasil menembusnya. Apa kau pikir kau bisa menghancurkannya? Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Iblis Selatan semuanya menatap King Fengli dengan ketidaksenangan di mata mereka. Jika King Fengli dapat menghancurkan perisai cahaya pertahanan, bukankah itu berarti dia lebih kuat dari mereka? Sambil tersenyum tipis, Raja Abadi Umur Panjang berkata, Raja Abadi Penembak Langit, meskipun kau tidak bisa menembus perisai cahaya pertahanan, bukan berarti Li Qingfeng juga tidak bisa. Setidaknya beri dia kesempatan untuk mencoba. Sky Shooting Immortal King melirik Longevity Immortal King namun tetap diam. Menghadapi Longevity Immortal King, seorang master pamungkas yang telah terlahir kembali beberapa kali bahkan sejak era kekacauan alam semesta, dia sedikit takut. Pada saat ini, Raja Abadi Pedang Ungu berkata, baiklah, Li Qingfeng, aku akan memberimu kesempatan untuk menghancurkan perisai pertahanan Raja Abadi primitif. Kita lihat saja apakah kau bisa melakukannya. Dengan tenang, King Fengli berjalan dan berdiri di depan istana abadi primitif. Dengan mengedarkan gulungan abadi primitif di dalam tubuhnya, ia melepaskan kekuatan kacau primitif yang merupakan kekuatan paling orisinal di dunia. Dao langit, dao bumi, dao manusia, dao pedang, dao tinju, dao api, dao angin, dao air, dao kayu dan berbagai macam dao lainnya semuanya berkumpul di tinju King Fengli. Tinjunya tampaknya telah menciptakan segalanya di alam semesta dan setiap kehidupan di dunia. Ketika tinjunya dihantamkan, langit dan bumi hancur berkeping-keping, matahari dan bulan meredup, dan bintang-bintang berjatuhan. Dengan kekuatan dahsyat, tinju itu menghantam perisai cahaya pertahanan keemasan yang berkilauan. Retakan. Di bawah tatapan orang-orang yang tercengang,
perisai cahaya pertahanan dengan 99 lampu meledak berkeping-keping dan menghilang di udara antara langit dan bumi. Semua kultivator di sekitarnya, termasuk Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Iblis Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit, tercengang dengan keheranan di wajah mereka. King Fengli begitu kuat sehingga dia baru saja menghancurkan perisai cahaya pertahanan Istana Abadi Primitif. Bahkan Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Iblis Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit pun tak mampu menembusnya. Bukankah itu berarti kekuatan tempur Li King Feng lebih besar dari mereka? King Fengli begitu jahat sehingga menurutku di antara orang-orang di seluruh alam abadi, hanya Tuan ketiga penakluk Li, Raja Naga Primordial, dan Raja Naga Primordial yang mampu bertarung melawannya. Para pembudidaya diri di sekitarnya semuanya berbicara satu sama lain dengan penuh semangat, dengan kekaguman di mata mereka. Mendengar percakapan mereka, kecemburuan melintas di mata Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Setan Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit. Di masa lalu, mereka menjadi kesayangan dunia dan dipandang dengan kekaguman dimanapun mereka pergi. Banyak sekali orang yang mengagumi, menyanjung, dan memuji mereka. Namun, karena kemunculan King Fengli, banyak sekali orang yang mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, yang membuat mereka marah. Bab 2494. Banyak harta karun. Meskipun cemburu, Raja Abadi Pedang Ungu dan yang lainnya telah mengakui dalam hati mereka bahwa King Fengli memang kuat, karena ia dapat menghancurkan perisai cahaya pertahanan Istana Abadi Primitif dengan satu pukulan. Setelah menghancurkan perisai cahaya pertahanan Istana Abadi Primitif, tanpa ragu-ragu, King Fengli terbang ke dalam istana bersama Linger Ji dan tikus pencari harta karun. Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Iblis Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit juga bergegas memasuki istana tanpa ragu-ragu. Semua orang tahu bahwa orang yang pertama kali memasuki Istana Abadi Primitif akan mendapatkan harta dharma, ramuan roh, ramuan ajaib, senjata, dan harta berharga lainnya. Selain itu, kepingan daftar dewa yang legendaris berada di Istana Abadi Primitif dan siapapun yang mendapatkannya dapat menyegel jiwa orang lain dan menyapu seluruh alam abadi tanpa tertandingi. Pada era kekacauan alam semesta, Raja Abadi Primitif telah mengalahkan banyak sekali makhluk abadi dan Raja Abadi serta menyegel jiwa mereka ke dalam daftar dewa. Dibangun dengan Rock of Chaos, interior primitif Immortal Palace sangatlah besar. Dinding, langit-langit, tanah dan tiang-tiang batu semuanya dibuat dengan harta karun khusus di era kekacauan. Sambil memandang sekelilingnya, King Fengli terkesima melihat kemegahan istana kultivasi Raja Abadi Primitif. Bagaimanapun, dibutuhkan batu abadi setinggi manusia dan energi yang besar untuk membuat batu kekacauan seukuran kepalan tangan, yang tentu saja sangat menyenangkan Raja Abadi umur panjang. Namun, di depan mereka ada banyak Rock of Chaos. Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Iblis Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit menjadi gila. Sebagai keturunan 4 kekuatan utama, keluarga mereka memiliki beberapa batu abadi dan beberapa batu kekacauan. Akan tetapi, jumlah batu kekacauan begitu sedikit sehingga mereka jarang dapat menggunakannya karena tuan dan tetua merekalah yang memiliki prioritas untuk menggunakannya. Melihat begitu banyak Rock of Chaos di hadapan mereka, mata mereka menjadi panas seakan-akan mereka telah melihat harta karun yang tak ternilai harganya. Raja Abadi Pedang Ungu bergegas mendahului yang lain dan meraih kursi yang terbuat dari batu kekacauan. Akan tetapi, saat telapak tangannya menyentuh kursi, dia mengaktifkan kekuatan terlarang di kursi dan energi dahsyat melesat keluar, memantul dari tubuh Raja Abadi Pedang Ungu. Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Iblis Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit juga melancarkan serangan terbaik mereka dan mencoba merebut pilar, tanah, langit-langit, dan dinding. Akan tetapi, tanpa terkecuali, tubuh mereka terpental kembali oleh suatu kekuatan misterius dan mereka tidak dapat memegang apapun. Terkejut dan frustrasi, mereka bingung. Lagi pula, kekuatan di tangan mereka sebesar 5 juta pon dan dapat menghancurkan gunung abadi. Akan tetapi, kekuatan serangan mereka yang besar tidak dapat menghancurkan satu pun bagian dari Rock of Chaos. Pada saat berikutnya, mereka mengerti. Dibuat secara pribadi oleh Raja Primitif Abadi, batu kekacauan masih memiliki penindasan tingkat Raja Abadi meskipun usianya sudah 100 juta tahun. Untuk mencapai batu kekacauan ini, ada 2 cara. Pertama, menjadi Raja Abadi. Akan tetapi, hal itu mustahil dan saat ini belum ada seorang pun yang mencapai alam Raja Abadi di seluruh alam abadi. Cara kedua adalah menghancurkan batu kekacauan dengan kekuatan daftar dewa. Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Setan Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit bertekad untuk menemukan daftar dewa dan mengambilnya. Para kultivator lainnya juga telah memahami situasi tersebut dan mulai mencari daftar dewa di Istana Abadi Primitif. Di dalam istana yang besar itu, terdapat banyak sekali gulungan termasuk teknik kultivasi abadi dan bahkan teknik kultivasi tingkat Raja Abadi setengah langkah.
Di samping bulungan-bulungan itu, ada banyak sekali tumbuhan abadi, ramuan panjang umur, ramuan penyembuh, dan sejumlah pedang abadi, pedang panjang abadi, baju zirah abadi, harta dharma, dan senjata. Masing-masing dari mereka luar biasa dan banyak sekali pembudidaya otodidak yang akan memperebutkannya dengan nyawa mereka jika dibawa keluar istana. Namun, tak seorang pun memperhatikan harta karun itu saat ini. Mereka hanya mempunyai satu tujuan, yaitu menemukan daftar dewa yang merupakan bintang dari harta karun tertinggi. Dengan daftar dewa, seseorang bisa mendapatkan semua harta lainnya. King Fengli, Linger Ji, dan tikus pencari harta karun juga sedang mencari 3 bagian daftar dewa lainnya. King Fengli mengaktifkan kemampuan clairvoyance di mata kanannya yang melepaskan cahaya keemasan cemerlang dan melihat menembus kehampaan dan segala sesuatu di dalamnya, mencari di setiap sudut istana abadi primitif. Akan tetapi, setelah mencari di sekujur istana, dia masih tidak dapat menemukan jejak daftar dewa. Dia berkata dengan suara rendah, "Tikus pencari harta karun, kau mencarinya dengan kekuatan super langit dan bumimu." Sambil mengangguk, tikus pencari harta karun menyatukan kedua tangannya dalam gerakan melantunkan sebuah paragraf dari sutra kuno yang kacau. Karakter, harta karun, terbentuk di udara di atas kepalanya dan mulai mencari di istana. Namun, setelah 1/4 jam, tikus pencari harta karun tidak memperoleh apapun. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Tuan, daftar dewa adalah objek dewa yang kacau yang disempurnakan oleh raja pertama yang tidak bermoral dari ras manusia, dan bahkan aku tidak dapat menemukannya. Hanya batu giling hitam putih di kedalaman pikiranmu yang dapat merasakannya." King Fengli mengangguk dan berkomunikasi dengan batu giling hitam putih di kedalaman pikirannya, menyuruhnya muncul dan menemukan 3 bagian lainnya. Batu giling hitam putih memancarkan gelombang fluktuasi mana dan berkata dengan suara rendah, "King Fengli, aku bisa membantumu menemukan 3 bagian lain dari daftar dewa, tetapi mereka memiliki kesadaran mereka sendiri dan mungkin mencoba menelanku. Kau harus membantuku menelan kesadaran mereka agar aku bisa membantumu menekan yang lain." Terkejut, Li Qingfeng bertanya, "Maksudmu 3 bidak lainnya memiliki kesadaran mereka sendiri dan itulah sebabnya mereka melarikan diri dari tempat ini. Dan begitu kau muncul, mereka akan mencoba bergabung denganmu, kan?" Batu giling hitam putih mengangguk dan menyampaikan pesan kepadanya, "Ya. Di era kekacauan alam semesta, kita adalah objek surgawi yang lebih tinggi yang di dalamnya tersegel roh-roh surgawi yang tak terhitung jumlahnya, itulah sebabnya kita memiliki kesadaran kita sendiri. Setelah perpisahan, mereka menjadi 3 bagian dan aku hanya punya 2 cahaya, hitam dan putih. Jika kita bertemu, aku akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kau harus membantuku dengan bulungan primitif tak bermoral dan tinju primitifmu agar kita bisa membalikkan keadaan." Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Oke. Batu giling hitam putih, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu." Wus! Batu giling hitam putih terbang keluar dari kedalaman pikiran King Fengli, melepaskan 2 sinar cahaya, satu hitam, dan lainnya putih. Itulah cahaya kekacauan dan waktu purba, cahaya asli di awal mula terbentuknya alam semesta. Kemudian, batu giling hitam putih terbang ke arah luar istana abadi primitif. Bab 2495. Daftar Dewa. Melihat pemandangan ini, Li Qingshan terkejut dan bertanya dengan heran, "Apa yang kau lakukan, batu giling hitam putih? Bukankah harta karun itu ada di istana abadi? Kenapa kau terbang keluar?" Batu giling hitam putih menyampaikan pesan kepada Lily, "Sudah kubilang bahwa 3 anggota daftar dewa lainnya telah memperoleh kesadaran mereka sendiri dan tahu cara menghindari bahaya. Mereka telah keluar dari istana abadi dan bersembunyi. Tak seorang pun kecuali aku yang bisa menemukan mereka." Mendengar kata-kata batu giling hitam putih, King Fengli tiba-tiba mengerti. Tidak mengherankan jika King Fengli tidak merasakan kehadiran kepingan daftar dewa setelah mencari sekian lama di dalam istana abadi primitif dengan kemampuan clairvoyance-nya, semuanya telah keluar dari istana. Mereka sungguh kuat karena mereka mengetahui pikiran manusia. Bukan hanya King Fengli, tetapi Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Setan Selatan, Raja Abadi Umur Panjang, dan semua kultivator lainnya juga telah menduga bahwa kepingan daftar dewa dapat menghindari mereka. King Fengli merasa beruntung karena dia memiliki 2 bagian daftar dewa lainnya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan daftar dewa hari ini. Melepaskan cahaya yang kacau, batu giling hitam putih memimpin jalan sementara King Fengli, Linger Ji, dan tikus pencari harta karun mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka keluar dari istana abadi primitif. King Fengli menatap ke depan dan melihat batu giling hitam putih tengah menatap karakter-karakter pada plakat istana abadi primitif seolah-olah mereka adalah musuh, memancarkan aura yang kacau. Berjalan ke sisi Lily, tikus pencari harta karun berkata, "Tuan, kalau tebakanku benar, 3 bagian daftar dewa lainnya bersembunyi di dalam karakter istana abadi primitif. Mereka benar-benar cerdik bersembunyi di balik karakter-karakter itu karena tidak akan ada yang menyadari keberadaan mereka di sana." Mengangguk,
Lily mengedarkan kemampuan clairvoyance-nya yang menembus kehampaan dan memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Sekilas, ia melihat karakter Istana Abadi Primitif, dibentuk oleh 3 bagian lain dari daftar dewa, masing-masing berwarna emas, ungu, dan biru. Melepaskan fluktuasi mana dan energi kacau, batu giling hitam putih menyerbu ke depan. Karakter Primitive Immortal Palace berubah menjadi batu kilangan dengan warna emas, ungu dan biru. Bahkan lebih besar dari batu giling hitam putih, batu giling ini melepaskan cahaya cemerlang yang menerangi langit saat ia menerjang ke arah batu giling hitam putih. 2 kelompok kepingan daftar dewa bertabrakan satu sama lain di langit dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Keduanya merupakan dewa alam yang kuat dan pertempuran mereka menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan ruang angkasa semesta dan sungai panjang waktu. Untungnya, mereka berada di pegunungan primitif, jika tidak, mereka akan menghancurkan planet atau benua tempat mereka berdiri. Sekalipun mereka berada di pegunungan primitif, batu-batu abadi di sekitarnya berjatuhan satu demi satu, gunung-gunung besar setinggi puluhan juta meter runtuh, dan pohon-pohon kuno yang besar hancur berkeping-keping. Batu giling hitam putih mengirim pesan kepada Lily, cepat. Salurkan gulungan abadi primitifmu dan tekan dengan tinju primitifmu, kalau tidak aku akan kalah. Sambil mengangguk, King Fengli dapat melihat bahwa kepingan daftar dewa berwarna emas, ungu, dan biru itu jelas lebih kuat dan cahaya kekacauan yang dilepaskannya lebih terang, memaksa batu giling hitam putih untuk terus mundur. King Fengli menyalurkan gulungan abadi primitif di tubuhnya dan melepaskan kehadiran yang kacau. Meluncurkan Immortal Rock Spreading Wings, dia melompat ke udara dan langsung datang ke sisi kepingan emas Godless, lalu meninjunya. Dengan suara keras, kepingan emas daftar dewa terhuyung mundur cukup jauh. Marah karena dipermalukan, kepingan emas daftar dewa itu mengirimkan pesan kepadanya dalam bahasa yang kacau, manusia terkutuk, kenapa kau memukulku? Tunggu sebentar, tinju primitif yang kau gunakan adalah teknik tinju yang pernah digunakan oleh Raja Primitif Abadiku. Apa kau sudah mengolah gulungan primitif abadi miliknya? Li Qingfeng mengangguk dan berkata, benar. Matamu tajam, dan aku memang telah mengolah gulungan abadi primitif dan tinju primitif. Dengan gembira, kepingan emas daftar dewa itu tiba-tiba berkata, jika kau membantuku menekan batu giling hitam putih dan memurnikannya ke dalam tubuhku, aku akan tunduk padamu dan menjadikanmu tuanku. Mendengar kata-katanya, batu giling hitam putih menjadi cemas, takut King Fengli akan menyetujui usulannya. Lily menggelengkan kepalanya dan berkata kepada kepingan emas daftar dewa, batu giling hitam putih adalah temanku. Kalian berdua seharusnya bergabung menjadi satu, dan aku akan membantu batu giling hitam putih menekanmu dan menggabungkan kalian menjadi satu kepingan. Ledakan! Ledakan! King Fengli mengedarkan garis darah pemakan, darah naga, dan garis darah dewa serigala di tubuhnya dan membentuk pusaran hitam besar di udara di atas kepalanya. Pusaran hitam itu adalah lubang hitam alam semesta yang menelan langit dan bumi serta membuat surga takjub. Sementara itu, di belakang King Fengli muncul seekor naga dewa besar tergeletak di langit dan dewa serigala raksasa yang menggemparkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, tangan kiri King Fengli meluncurkan api dewa 12 warna berkekuatan 300.000 derajat sementara tangan kanannya meninju keluar tinju primitif, menghantamkan keduanya ke arah bagian emas daftar dewa di depannya. Sangat kuat. Terkejut, kepingan emas daftar dewa merasakan kekuatan tak tertandingi dari Li Qingshan dan mencoba melarikan diri. Bekukan waktu dan ruang, teriak Lily sambil mengaktifkan teknik pembekuan waktu dan ruang, membekukan seluruh waktu dan ruang di sekitar mereka, membuat kepingan emas itu mustahil untuk melarikan diri. Lalu dia menghancurkan kepingan emas daftar dewa dengan satu tinjunya. Batu giling hitam putih melepaskan sinar cahaya hitam putih yang besar dan menelan yang membentuk pusaran hitam putih, menghisap semua bagian emas daftar dewa dan memurnikannya. Potongan-potongan daftar dewa memiliki 3 warna, yaitu emas, biru, dan ungu. Setelah menyempurnakan potongan emas tersebut, batu giling hitam putih melesat menuju 2 potongan lainnya. Sementara itu, King Fengli membekukan waktu dan ruang dan membantu batu giling hitam putih menelan potongan-potongan emas daftar dewa. Pada saat ini, sebuah panah emas ditembakkan dari istana abadi primitif di bawah mereka. Anak panah itu sangat cepat dan mustahil untuk dihindari. Dengan suara, uci, anak panah itu menembus dada King Fengli dan darah mengucur deras dari lukanya. Mengalami rasa sakit yang hebat, King Fengli menyadari seseorang telah melancarkan serangan diam-diam ke arahnya di saat kritis saat dia sedang berurusan dengan kepingan daftar dewa. Sialan! Siapa itu? Li Qingfeng yang geram menoleh dan melihat Raja Abadi Sky Shooting lah yang melancarkan serangan diam-diam ke arahnya. Dengan busur emas besar di tangannya, Sky Shooting Immortal King memiliki sedikit seringai di matanya. Li Qingfeng berkata, Raja Abadi Penembak Langit, brengsek. Kenapa kau menembakku dengan panahmu? Raja Abadi Penembak Langit tertawa dan berkata, King Fengli, apa kau menganggapku bodoh? Benda-benda yang bertempur di langit adalah pecahan-pecahan daftar dewa, dan kau sudah mendapatkan 2 pecahannya.
Sekarang aku akan membunuhmu dan mengambil pecahan-pecahan daftar dewa itu. Bab 2496. Raja Abadi Umur Panjang melakukan gerakannya. Suara Raja Abadi Penembak Langit terdengar nyaring dan Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Setan Selatan mendengarnya dengan jelas di Istana Abadi Primitif. Seketika, Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Iblis Selatan menyerbu keluar dan mengepung King Fengli. Semua orang tahu bahwa mereka harus membunuh King Fengli jika mereka ingin mendapatkan potongan daftar dewa. Li Li sekarang dalam bahaya. Beberapa saat yang lalu, Raja Abadi Penembak Langit telah menembakkan panah penembak langit yang menurut legenda bahkan dapat membunuh Raja Abadi. Dengan fisiknya yang kacau, King Fengli tidak mati, tetapi dia terluka parah. Selain itu, ia harus membagi sebagian kekuatannya untuk membantu batu giling hitam putih menekan bagian biru dan ungu dari daftar dewa. Bukankah agak tidak adil jika begitu banyak dari kalian berurusan dengan satu orang bernama Li Qingfeng? Pada saat itu, sebuah suara kuno terdengar di telinga mereka. Raja Abadi Umur Panjang berjalan keluar dari Istana Abadi Primitif bersama Shen Xiuzong. Melihat Raja Abadi Umur Panjang, ekspresi Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Setan Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit sedikit berubah. Akan tetapi, dengan daftar dewa tepat di depan mata mereka, ekspresi mereka kembali menunjukkan tekad. Raja Abadi Penembak Langit berkata, Dewa Panjang Umur, terlepas dari latar belakangmu yang misterius dan luar biasa serta kekuatanmu yang dahsyat, sebaiknya kau tidak main-main dengan kami berempat yang merupakan keturunan pasukan teratas. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan jika kau mencoba menghentikan kami membunuh Li Qingfeng. Menghadapi ancaman yang dikeluarkan oleh Sky Shooting Immortal King, Longevity Immortal King tampak tenang. Dia tersenyum tipis dan berkata, sudah lama sejak terakhir kali aku bertarung. Kalau kau mau menyerang, aku tak keberatan menghangatkan tubuhku bersamamu. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada Li Qingfeng di belakangnya, silakan bantu batu giling hitam putih menghancurkan bagian-bagian lain dari daftar dewa. Aku akan mengurus mereka. King Fengli mengangguk dan berterima kasih padanya. Dia tahu itu merupakan bentuk niat baik dari Raja Panjang Umur Abadi kepadanya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Longevity Immortal King membantunya, dia akan mengingat bantuan ini. Menyalurkan kekuatan vitalitas abadi di tubuhnya, King Fengli menyembuhkan lukanya sambil terus melancarkan tinju primitif untuk menekan bagian ungu dan biru dari daftar dewa. Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Iblis Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit memancarkan kehadiran yang kuat dan mengeluarkan harta dharma mereka yang menghancurkan langit dan bumi saat mereka berjalan menuju Raja Abadi Umur Panjang. Mereka tahu bahwa jika mereka ingin mengalahkan King Fengli dan mendapatkan daftar dewa, mereka harus mengalahkan Raja Abadi Umur Panjang terlebih dahulu. Dari punggungnya, Sky Shooting Immortal King mengeluarkan busur emas besar dan menghunus anak panah emas dengan tangan kanannya. Panjangnya lebih dari 2 meter, anak panah itu sangat kuat sementara pancaran sinar emas yang dilepaskannya menerangi langit dan bumi serta merobek ruang angkasa. Ia membungkuk dan melepaskan anak panah yang seketika mengoyak angkasa, seakan-akan ada makhluk luar angkasa yang tidak bermoral terbang tiba-tiba ke dunia ini. Anak panah itu menembus waktu dan ruang serta sungai panjang waktu, menghancurkan zaman kuno dan mengguncang bintang-bintang sebelum seketika datang ke sisi Longevity Immortal. Para kultivator yang telah berlari keluar dari Istana Abadi Primitif tercengang melihat pemandangan itu. Mereka berseru ketika mengenali anak panah emas itu. Di antara 3.000 benua alam abadi, Raja Abadi Penembak Langit merupakan pemanah nomor 1 yang pernah membunuh 10 Raja Abadi dengan busur penembak langitnya, dan dijuluki sebagai salah satu dari 10 penguasa maha kuasa di alam abadi. Melihat dia menembakkan anak panah emas abadi, para kultivator mandiri menjadi pucat dan menggigil seluruh tubuh seakan-akan jiwa mereka akan runtuh. Meskipun King Fengli membantu menekan bagian biru dan ungu dari daftar dewa dengan energi rohnya, pikirannya terfokus pada Raja Abadi Penembak Langit di belakangnya. Melihat pemandangan ini, King Fengli sedikit mengernyit. Beberapa saat yang lalu, dada King Fengli telah tertusuk oleh satu anak panah yang ditembakkan dari busur penembak langit ini dan meninggalkan luka besar di tubuhnya. Jejak kekhawatiran muncul di wajah menawan Shen Xiuzong dan dia berkata, Guru, berhati-hatilah. Raja Abadi Umur Panjang berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tidak senang atau khawatir. Baginya, meski kekuatan panah menembak langit begitu dahsyat dan mampu menembus langit, namun belum cukup ampuh untuk membuatnya jera. Dengan 2 jari tangan kanannya, bagaikan kilatan petir, ia menangkap panah menembak langit. Melihat pemandangan ini, para kultivator di sekitarnya pun menjadi heran dan mulai berbicara satu sama lain dengan penuh semangat, dengan mata penuh kengerian. Astaga! Raja Abadi Umur Panjang begitu kuat sampai-sampai dia berhasil menangkap panah menembak langit. Pantas saja Raja Abadi Umur Panjang adalah Raja Abadi paling misterius dalam sejarah panjang. Dia berhasil menangkap teknik panah pamungkas Raja Abadi Penembak Langit hanya dengan 2 jari.
Jika aku yang mencoba menangkap panah menembak langit, aku pasti sudah mati. Orang-orang di sekitarnya menatap ke arah Raja Abadi Umur Panjang dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Pada saat ini, mereka benar-benar memahami kekuatan besar Longevity Immortal dan tahu bahwa mereka sama sekali tidak sebanding dengannya. Ekspresi Sky Shooting Immortal King berubah sedikit dengan kilatan dingin dan jejak keheranan di matanya. Semenjak dia menguasai panah menembak langit, dia telah menyapu seluruh alam abadi tanpa tandingan dan tak seorang pun pernah menangkap panahnya. Bahkan Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Iblis Selatan tidak akan berani menangkap panah yang ditembakkan oleh Raja Abadi Penembak Langit. Namun, Longevity Immortal King menangkapnya dengan 2 jari. Semua orang dapat melihat kekuatan besar Raja Abadi Umur Panjang. Dengan senyum tipis, Raja Abadi Umur Panjang berkata, teknik memanahmu terlalu lemah. Kedua jarinya menegang dan dengan bunyi retakan, anak panah emas itu pun patah menjadi 2 bagian. Sambil melirik orang-orang di sekitarnya, Raja Abadi Penembak Langit berkata, Raja Abadi Umur Panjang terlalu kuat untuk kulawan sendirian. Kita serang dia bersama-sama. Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Iblis Selatan mengangguk. Dari tindakannya menangkap panah menembak langit, mereka telah merasakan dengan jelas kekuatan luar biasa dari Raja Abadi Umur Panjang yang tidak kalah atau bahkan lebih kuat dari Raja Naga Primordial. Dengan tekadnya, Raja Abadi Pedang Ungu menghunus pedang Dewa Langit Ungu. Saat pedang Dewa Langit Ungu muncul, ia memancarkan aura ungu yang menembus langit. Aura ungu menggemparkan langit berbintang di alam semesta dan menembus segala hal di dunia, seakan-akan pedang bercahaya itu adalah satu-satunya benda di dunia. Di era kekacauan yang jauh, salah satu leluhur Raja Abadi Pedang Ungu adalah seorang Raja Abadi, dan pedang Dewa Langit Ungu ini adalah senjatanya sejak muda. Pedang itu merupakan harta Dharma yang terkenal. Tak mau kalah, Sky Battling Immortal King mengeluarkan Sky Battling Godly Spear. Panjangnya lebih dari 3 meter dan setebal lengan, tombak itu seluruhnya berwarna hitam, dibuat dengan emas hitam langit yang legendaris. Material abadi yang utama, Sky Black Godly Gold sangat langka di dunia dan leluhur Sky Battling Immortal King, seorang Raja Abadi, telah mencari ke seluruh alam semesta sebelum ia menemukan satu bagian dan membuatnya menjadi Sky Battling Godly Spear. Raja Abadi telah menyapu 9 surga dan 10 negeri yang tak tertandingi dengan tombak Dewa Pertempuran Langit ini dan saat tombak itu muncul, tombak itu memancarkan kehadiran yang menggemparkan segala sesuatu di dunia. Melihat Raja Abadi Pedang Ungu dan Raja Abadi Pertempuran Langit telah mengeluarkan harta karun pamungkas mereka, Raja Abadi Iblis Selatan tidak dapat menyembunyikan harta karunnya lagi dan mengeluarkan genderang Dewa Iblis Langit dari cincin interspatialnya. Menurut legenda, genderang biru kehijauan ini terbuat dari kulit binatang dewa dengan hukum Raja Iblis. Ia memiliki kekuatan super besar dan kemampuan hebat yang khusus menyerang jiwa. Bab 2497. Menguasai Daftar Dewa. Melihat Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Iblis Selatan mengeluarkan harta Dharma pamungkas mereka, Raja Abadi Umur Panjang sedikit mengernyit. Sebagai seorang guru pertapa maha kuasa yang telah menyapu era kekacauan, era prasejarah, era kuno alam semesta, Raja Abadi Umur Panjang telah mengenali harta Dharma ini. Masing-masing dari senjata tersebut memiliki latar belakang luar biasa yang berhubungan dengan Raja Abadi tertentu dan tidak ada tanda-tanda erosi setelah triliunan tahun penggunaan, yang menunjukkan betapa hebatnya kekuatan senjata tersebut. Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Iblis Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit semuanya mengedarkan kekuatan vitalitas abadi dalam tubuh mereka dan melancarkan harta Dharma mereka yang merobek kekosongan alam semesta, mengguncang 9 surga dan 10 negeri, dan membelah zaman kuno sambil menabrak Raja Abadi Umur Panjang. Hanya dengan tangan kosong, Raja Abadi Umur Panjang melepaskan hukum-hukum cemerlang yang menghantam harta karun pamungkas para Raja Abadi yang legendaris itu dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. King Fengli melihat pemandangan ini dari kejauhan dan ekspresinya sedikit berubah. Li Qingfeng berpikir dalam hati, pantas saja Raja Abadi Panjang Umur adalah Raja Abadi paling misterius sepanjang sejarah. Menurut legenda, ia telah bertemu beberapa Raja Abadi dan karenanya akrab dengan harta Dharma Raja Abadi ini, itulah sebabnya ia mampu menyapu langit dan bumi hanya dengan tangan kosong. Setelah menonton sejenak, King Fengli merasa lega saat melihat Longevity Immortal cukup kuat untuk menghalangi semuanya. Kemudian dia mengerahkan seluruh energi vitalitas abadi dan energi rohnya untuk menekan bagian-bagian ungu dan biru dari Daftar Dewa. Setelah menyempurnakan bagian emas Daftar Dewa, batu giling hitam putih kini menunjukkan 3 warna, hitam, putih, dan emas. Mengandung energi yang besar, 3 cahaya yang menyilaukan menerangi dunia dan membalikkan keadaan seketika, memaksa bagian biru dan ungu dari Daftar Dewa mundur terus-menerus. King Fengli membekukan waktu dan ruang, membuat kepingan Daftar Dewa tidak mungkin melarikan diri. Di arah lain, lubang hitam alam semestanya menatap mereka dengan agresif, siap untuk menyerbu dan menelan potongan-potongan ungu dan biru dari Daftar Dewa. Teknik gravitasi abadi. Teknik badai abadi, teriak Li Qingfeng.
Pertama, dia melumpuhkan bagian ungu dan biru dari daftar dewa dengan teknik gravitasi abadi. Kemudian dia meniupkan kepingan-kepingan itu ke arah lubang hitam pusaran yang dilepaskan oleh batu giling hitam putih, sehingga yang terakhir dapat memurnikan kepingan-kepingan itu. Setelah membunuh Raja Abadi Gravitasi dan Raja Abadi Badai, kekuatan King Fengli meningkat pesat dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang teknik abadi badai, itulah sebabnya ia mengalahkan bidak ungu dan biru dari daftar dewa dengan begitu cepat. Batu giling hitam putih tentu saja tak menyia-nyiakan kesempatan langka itu. Seketika, ia membentuk pusaran hitam yang bahkan lebih dahsyat, menelan kepingan ungu dan biru daftar dewa, lalu mulai memurnikannya. Akan tetapi, kepingan ungu dan biru dari daftar dewa begitu kuat sehingga mereka masih berjuang dan bahkan mencoba memurnikan batu giling hitam putih setelah ditelan oleh cahaya hitam dan putihnya. Ketakutan, batu giling hitam putih berkeringat dingin. Karena belum sepenuhnya memurnikan seluruh kepingan emas daftar dewa yang baru saja ditelannya, akan berbahaya jika para pesaingnya membalikkan keadaan. Batu giling hitam putih melepaskan gelombang fluktuasi mana dengan bahasa yang kacau, berkata kepada King Fengli, "Aku ingin kau meminjamkanku kekuatanmu." Li Qingfeng bertanya, "Bagaimana aku bisa meminjamkanmu kekuatanku?" Batu giling hitam putih menyampaikan pesan dalam bahasa yang kacau, sangat sederhana. "Teteskan setetes darah esensimu ke kepingan daftar dewa, lalu kau bisa menggunakan kekuatanku, sementara aku juga bisa menggunakan kekuatanmu. Singkatnya, kau akan memiliki satu hamba harta dharma." Saat itu juga, King Fengli mengerti bahwa itu akan menjadi kontrak ikatan seperti yang dia miliki dengan tikus pencari harta karun. Mulai sekarang, batu giling hitam putih akan menjadi harta karunnya yang paling berharga. Tanpa ragu sedikit pun, King Fengli memotong jarinya dan meneteskan setetes darah esensinya ke batu giling hitam putih. Sementara itu, batu giling hitam putih melepaskan gelombang rune dan fluktuasi misterius ke kedalaman pikiran King Fengli, membangun ikatan spiritual di antara mereka. Batu giling hitam putih meminjam kekuatan gulungan abadi primitif dan tinju primitif dari tubuh King Fengli, memancarkan kehadiran yang kacau dan primitif. Kehadirannya sangat kuat. Lagi pula, daftar dewa telah dibuat oleh Raja Abadi Primitif, dan kehadiran ini secara alami mampu menekan kepingan biru dan ungu dari daftar dewa. Setengah jam kemudian, batu giling hitam putih telah sepenuhnya menyempurnakan dan menggabungkan potongan biru dan ungu dari daftar dewa dengan potongan emas. Sekarang batu giling hitam putih telah mengembang 3 kali lipat ukuran sebelumnya dengan 5 warna, hitam, putih, emas, biru dan ungu. Kelima warna itu melepaskan cahaya 5 warna yang menerangi langit dan bumi dan membentuk batu kilangan lengkap yang terbang ke tangan King Fengli. Kemudian ia menyusut dengan cepat menjadi seukuran telapak tangan, yang berarti batu kilangan dapat menyusut dan membesar sesuai keinginannya. Kegembiraan muncul di mata King Fengli karena dia jelas merasakan ikatan misterius antara dirinya dan batu giling hitam putih saat dia mempelajari banyak hal dari daftar dewa. Dengan dao surgawi Yin dan Yang, daftar dewa mengeluarkan perintah untuk menyegel para dewa abadi, dan 10.000 dewa abadi disegel dalam daftar dewa. King Fengli memejamkan matanya dan mulai dengan saksama memahami petunjuk tentang cara menggunakan daftar dewa dan segera menghafal petunjuk penggunaan daftar dewa harta karun utama. Sementara itu, luka-luka King Fengli disembuhkan dengan cepat. Dengan bantuan kehadiran yang kacau, King Fengli menyembuhkan semua lukanya dalam waktu setengah jam. Dia berbalik dan seluruh tubuhnya memancarkan kehadiran yang kacau, seolah-olah dia adalah Raja Abadi Primitif yang turun ke dunia abadi. Merasakan aura kekacauan yang dilepaskan oleh Li Qingfeng, Raja Abadi Panjang Umur menoleh dan berkata, "Selamat kepadamu karena telah menguasai daftar dewa sepenuhnya." Lili tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu. Sekarang, biar aku yang mengurus mereka." Sekarang dia penuh percaya diri dan ingin menguji kekuatan daftar dewa. Ia akan bertarung melawan Purple Sword Immortal King, Sky Battling Immortal King, South Demon Immortal King dan Sky Shooting Immortal King sendirian. Raja Abadi Umur Panjang mengangguk dan mundur untuk memberi jalan baginya. Li Qingshan melangkah maju dan berkata, "Kalian semua serang aku serempak." Raja Penembak Langit yang tak bermoral mencibir dan berkata, "King Fengli, kau terlalu sombong. Akan kutunjukkan lagi kekuatan panah penembak langitku." Sky Shooting Immortal King membungkuk dan meletakkan anak panah pada busur, meluncurkan Sky Shooting Arrow. Panah emas itu menembus ruang dan waktu serta memisahkan sungai panjang waktu, dan langsung datang ke hadapan King Fengli. King Fengli mengangkat tangan kanannya dan meletakkan daftar dewa di depannya, menyerap panah menembak langit ke dalamnya. Bab 2498 Gunung Raja Abadi. Raja Abadi Penembak Langit terkejut ketika dia melihat anak panah yang ditembakkannya ditelan oleh daftar dewa milik King Fengli. Tak percaya, Raja Abadi Penembak Langit sekali lagi membungkuk dan menghunus busurnya, menembakkan anak panah penembak langit berwarna emas berulang kali. Anak panah abadi merobek kekosongan, sungai panjang waktu dan memecah waktu dan ruang, melesat ke arah King Fengli.
Berdiri di tempatnya, King Feng Li tidak menggerakkan satu otot pun saat dia meletakkan daftar dewa di depannya dan menyerap semua anak panah. Langit dan bumi tertinggi menyegel segalanya. Jiwa Raja Abadi Penembak Langit, datanglah. Sambil berteriak, Li King Feng mengedarkan gulungan abadi primitif di tubuhnya dan melantunkan sebuah petikan sutra kuno. Daftar dewa melepaskan 5 sinar cahaya cemerlang yang menerangi segala sesuatu di alam semesta. Langit dan bumi terpisah dalam momen primordial yang kacau, berisi kekuatan yang dapat memenjarakan apapun di dunia. Cahaya melesat ke arah Raja Abadi Penembakan Langit. 5 cahaya yang menyilaukan langsung memenjarakan jiwa Raja Abadi Penembakan Langit dan menyegelnya di dalam daftar dewa. Ayah! Tak berjiwa, tubuh Sky Shooting Immortal terjatuh dengan keras ke tanah. Dengan lambaian tangan kanannya, King Feng Li menyemburkan api dewa 12 warna yang membakar tubuhnya menjadi abu sementara jiwanya disegel ke dalam daftar dewa sebagai sepotong tanda. Inilah kekuatan agung daftar dewa yang pada era kekacauan dahulu kala dapat menyegel dewa langit dan bumi, belum lagi seorang penguasa alam Raja Abadi. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya menjadi sangat ketakutan. Ketakutan di mata mereka lebih kuat daripada saat mereka melihat Chaotic Demon God. Astaga! Daftar dewa yang dibuat oleh Raja Abadi primitif begitu kuat sehingga bisa menyerap jiwa Raja Abadi dengan mudah. Mustahil kita bisa melawannya. Ya, semua kultivator di pegunungan primitif bukanlah tandingan Li King Feng. Orang ini telah mendapatkan daftar dewa. Sayang sekali Raja Abadi Penembak Langit, seorang guru yang maha kuasa dan tokoh terkemuka di generasi kita, begitu rapuh di hadapan daftar dewa. Sementara mereka berbicara di antara mereka sendiri, mereka mundur dengan cepat. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan dan ingin melarikan diri, sama sekali tidak memikirkan ramuan roh, harta karun, harta dharma, dan gulungan-gulungan. Semua orang takut kalau King Feng Li akan mengambil jiwa mereka di saat berikutnya, karena mereka semua telah menunjukkan niat membunuh terhadap King Feng Li. Melihat Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Iblis Selatan, Lily berkata, "Ayo, lawan aku bersama." Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Iblis Selatan saling bertukar pandang dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka memiliki martabat dan kebanggaan sebagai orang-orang jenius di dunia, mereka tidak punya keinginan untuk bertarung dengan harta karun tertinggi. Daftar Dewa. Meskipun mereka diperlengkapi dengan harta Dharma Raja Abadi, itu hanyalah harta yang pernah digunakan oleh Raja Abadi saat mereka masih muda, dan karenanya jauh lebih rendah mutunya dibandingkan senjata Raja Abadi yang sebenarnya. Hanya leluhur keluarga mereka yang dapat memblokir daftar dewa, yang merupakan hal yang mustahil. Lagi pula, pegunungan primitif memiliki efek pemblokiran dan penekanan bawaan pada harta karun utama para Raja Abadi lainnya. Hari ini, tak seorang pun bisa lolos. Langit dan bumi tertinggi menekan Yin dan Yang dan menyegel para dewa. Datanglah, jiwa-jiwa Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Iblis Selatan, teriak Li King Feng. Sekali lagi, dia melancarkan daftar dewa yang menyemburkan 3 cahaya menyilaukan bagaikan kilatan petir ke arah Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Iblis Selatan. Sus, sus, sus. Di bawah tatapan mata mereka yang tercengang dan ngeri, jiwa mereka dipenjara dan disegel ke dalam daftar dewa. Mayat ketiga lelaki itu jatuh terbanting ke tanah, mati. Dengan santai, tangan kanan King Feng Li mengeluarkan api dewa 12 warna yang membakar ketiga tubuh itu menjadi abu. Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Iblis Selatan, dan Raja Abadi Penembak Langit merupakan para master maha kuasa dengan latar belakang luar biasa sebagai keturunan paling disayangi dari 4 kekuatan teratas alam abadi. Namun, di mata King Feng Li, mereka adalah musuhnya dan harus dibunuh. Dengan daftar dewa lengkap yang dimilikinya, King Feng Li hanya perlu mendapatkan kekuatan asli Raja Abadi primitif sebelum dia bisa menyapu langit dan bumi dan menekan 3.000 benua di alam abadi. Pada saat itu, semua perintah akan dibangun kembali, dan dia akan menjadi penguasa sejati langit dan bumi. Setelah membunuh Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Setan Selatan, King Feng Li mengambil harta dharma mereka sebagai jarahannya. Lingerji berjalan ke arahnya dengan mata berbinar dan berkata dengan gembira, "Selamat, kakak senior." Tikus pencari harta karun berkata, "Selamat, guru." Sebagai orang-orang terdekat Kong Feng Li, mereka merasakan kebahagiaan dari lubuk hati mereka saat melihat kekuatannya yang besar. King Feng Li tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke puncak utama di pegunungan yang jauh. Tingginya lebih dari 100 juta meter, itu adalah Gunung Raja Abadi, gunung tertinggi di seluruh pegunungan primitif. Menurut legenda, Gunung Raja Abadi sudah ada sejak era kekacauan alam semesta. Kekuatan asli Raja Abadi primitif berada di puncak gunung dan seseorang harus menahan segala macam serangan dan penindasan Dao Surgawi untuk naik ke puncak. Raja Abadi panjang umur berjalan ke sisi Lili dan berkata, "Aku akan pergi bersamamu ke Gunung Raja Abadi, tempat yang sangat berbahaya."
Selain Raja Naga Primordial, aku curiga Dewa Iblis Chaotic dan para master kuat lainnya yang menyamar juga ada di sana, mengincar kekuatan asli Raja Abadi Primitif. Meskipun daftar dewa memiliki kekuatan besar yang dapat menyegel Raja Abadi, bagaimanapun juga, itu dibuat oleh Raja Abadi Primitif dan dengan demikian tidak dapat menyegel para master yang telah mencapai alam Raja Abadi setengah langkah. Sambil mengerutkan kening, Li Qingfeng bertanya, apakah kau mengatakan bahwa Dewa Iblis Chaotic dan Raja Naga Primordial mungkin memiliki kekuatan setengah langkah dari alam Raja Abadi? Raja Abadi panjang umur mengangguk dan berkata, ya. Aku pernah bertarung dengan Raja Naga Primordial dan tahu dia adalah seorang master maha kuasa yang menyamar. Selama pertempurannya denganmu di luar pegunungan primitif, dia menyimpan kekuatannya dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Raja Naga Primordial memasuki pegunungan primitif karena dua alasan utama. Pertama, untuk mendapatkan asal-usul 9 naga dewa dari klan naga. Kedua, untuk mendapatkan kekuatan asli Raja Abadi Primitif. King Feng Li mengangguk, mengetahui situasinya mendesak dan dia harus bergegas. Meski kekuatannya besar, daftar dewa tidaklah tak tertandingi karena pengaruhnya terhadap orang-orang di atas alam Raja Abadi setengah langkah terbatas. Selain itu, orang-orang ini memiliki harta dharma Raja Abadi mereka sendiri dari era kekacauan dan era prasejarah alam semesta, yang tidak kalah kuatnya dari daftar dewa dan sulit untuk mengatakan harta mana yang bisa menang dalam pertempuran. Bab 2499. Menghancurkan binatang ilahi dan membunuh Raja Abadi. Suara mendesing. Suara mendesing. King Feng Li, Lingerdi, tikus pencari harta karun, Raja Abadi umur panjang, dan Shen Xiuzong bergerak bagaikan angin, melesat menuju Gunung Raja Abadi. Menjulang tinggi ke surga, Gunung Raja Abadi merupakan gunung nomor 1 di alam semesta. Di antara 100 juta planet, 3.000 benua, dan 3.000 tahu besar di alam abadi, Gunung Raja Abadi adalah puncaknya. Jika menengadah, puncak Gunung Raja Abadi tak terlihat. Menembus bagian terdalam alam semesta, gunung itu tampak seolah telah menembus lubang raksasa di alam semesta. Pemandangan yang mengerikan. Gunung Raja Abadi melepaskan hukum Raja Abadi dan hukum Dao besar, dan penindasan yang tak tertandingi membuatnya sangat sulit bagi orang untuk mencapai puncak. Penguasa alam Raja Abadi biasa bahkan tidak bisa mendekatinya dan hanya penguasa tertinggi tahap puncak alam Raja Abadi dan penguasa setengah langkah alam Raja Abadi yang bisa memasukinya. Ketika King Feng Li dan yang lainnya mendekati Gunung Raja Primitif, mereka merasakan kekuatan penindasan yang luar biasa. Penindasan Raja Abadi ini membuat mereka sulit bernafas dan mengangkat kaki, sama sekali mustahil untuk terbang di sini. Raja Abadi umur panjang juga merasakan penindasan, tetapi dia melawannya dengan menyalurkan gulungan abadi umur panjang di tubuhnya. Raja Abadi umur panjang berkata, King Feng Li, kita harus berjalan selangkah demi selangkah jika ingin memasuki Gunung Raja Primitif. King Feng Li, Lingerji, tikus pencari harta karun, Raja Abadi umur panjang, dan Shen Xiuzong berjalan menuju Gunung Raja Abadi di depan mereka. Mereka tidak dapat mengaktifkan kemampuan terbang atau kekuatan lain dalam tubuh mereka karena semakin besar kekuatan yang mereka gunakan, semakin besar pula penekanan yang akan mereka terima. Setelah 100 juta tahun, puncak tempat Raja Abadi Primitif pernah berkultivasi dan memahami Dao telah memperoleh kesadarannya sendiri. Di samping hukum-hukum yang kacau, perintah-perintah Dao besar, dan kehadiran yang kacau, ada bayangan-bayangan dan tanda-tanda spiritual dari binatang-binatang dewa di pegunungan Raja Abadi, termasuk naga sejati, burung phoenix, kunrok, kura-kura hitam, kirin, bais, burung mayat hidup, dan taoti. Ada juga beberapa senjata harta dharma seperti pedang abadi penghubung langit, gambar Dao Surgawi 33, menara Haotian, sitar fuksi, dan cermin Kunlun. Sangat kuat, mereka menyerang para kultivator yang mencoba mendaki gunung. Para kultivator yang memasuki pegunungan primitif adalah para jenius terhebat di 3.000 benua alam abadi dan masing-masing dari mereka telah mencapai titik tertinggi di bidangnya masing-masing. Karena hidup jutaan tahun, kekuatan mereka dapat mengguncang langit dan bumi. Akan tetapi, mereka kini dengan mudah dijatuhkan dari gunung oleh binatang-binatang dewa kacau dan binatang-binatang buas yang legendaris. Itu karena mereka hanya bisa menggunakan sedikit tenaga di gunung. Li Lifeng berbeda dari mereka. Meskipun ia juga tidak bisa menggunakan terlalu banyak teknik kultivasi dan harta dharmanya, ia memiliki fisik kekacauan dan dapat terus mengisi kembali energi kekacauannya, menjaga kekuatannya tetap pada kondisi puncak. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa dahsyat, ia mampu menahan serangan-serangan yang dilancarkan oleh binatang-binatang purba yang ganas dengan suara dentuman yang sangat keras. Berjalan di barisan terdepan kelompok itu, King Feng Li melindungi Lingerji dan Shen Xiuzong di belakangnya sehingga mereka tidak diserang oleh binatang buas itu. Wus! Tanda spiritual naga sejati muncul dan menyemburkan banjir ungu menyengat ke arah King Feng Li. King Feng Li meninju keluar tinju primitif dan menghancurkan tanda naga sejati dan banjirnya. Pada saat berikutnya, seekor phoenix muncul di arah lain dan menyerang King Feng Li. Dia menangkapnya dengan tangannya tetapi tidak membunuh tanda spiritual phoenix.
Bagaimanapun, istrinya Suelin adalah Phoenix Es dan ibunya adalah Phoenix Api Dunia. King Fengli memiliki perasaan khusus terhadap burung Phoenix. Dengan jentikan jarinya, King Fengli memindahkan tanda spiritual ke tanda Phoenix dan memantulkannya ke kejauhan. Tanda Phoenix itu melirik ke arah King Fengli dan lenyap. Pada saat berikutnya, seekor burung mayat hidup menyemburkan api ke arahnya. Tanpa menunjukkan belas kasihan kepada burung mayat hidup, King Fengli menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Saat ia berlari menuju puncak Gunung Raja Abadi, ia menghadapi bahaya besar. Beberapa kali, binatang buas purba, seperti Kunrok, Kikyong, dan Taoti, melancarkan serangan padanya, tetapi dia berhasil mengelak dan membunuh mereka. Dalam pertempuran, dia mengerti cara mengolah bagian yang tersisa dari gulungan abadi primitif dan memperoleh lebih banyak pengalaman dalam penggunaan fisik kekacauan. Tiba-tiba, dia melihat Peri Bulan dan Santo Bulan di depannya. Mereka telah berjalan menuju puncak Gunung Raja Abadi, tetapi mereka berhenti di lereng gunung karena kelelahan. Ketika Peri Bulan melihat King Fengli berjalan mendekat, kegembiraan tampak di wajah menawannya. Dia berkata, kekuatan asli Raja Abadi primitif, King Fengli, ada di puncak gunung, tetapi karena kekuatan kami terbatas, kami tidak dapat menahan penindasan lagi. Li Qingshan tersenyum dan menghibur Peri Bulan, berkata, jangan khawatir. Aku akan mendapatkan kekuatan asli Raja Abadi. Dia terus maju bersama Longevity Immortal King dan yang lainnya sementara Moon Fairy dan Moon Scientist melemparkan pandangan kagum ke arahnya. Karena penindasan Gunung Raja Abadi, mereka tidak dapat melanjutkan setelah hanya mendaki 5 juta meter dengan 95 juta meter tersisa, tetapi King Fengli baik-baik saja di bawah penindasan ini. Selagi King Fengli terus berjalan menuju puncak gunung, ia bertemu dengan banyak sekali makhluk abadi dan Raja Abadi yang menatapnya dengan perasaan campur aduk. Pada akhirnya, beberapa Raja Abadi malah menyerangnya, mencoba menghentikannya mencapai puncak. Lagi pula, bagi mereka, King Fengli hanyalah orang asing dari alam suci. Seketika, tinju, harta dharma, dan senjata beterbangan di sekitar Gunung Raja Abadi, menghancurkan waktu dan ruang. Akan tetapi, begitu kuatnya King Fengli hingga ia menghancurkan tubuh dan jiwa para penguasa alam raja tak bermoral yang berniat jahat itu hanya dengan satu pukulan. Bahkan bayangan binatang dewa di atas Gunung Raja Abadi tidak sebanding dengan King Fengli, apalagi para Raja Abadi. Dengan kekuatannya yang besar, dia menyapu jalan sambil maju ke atas. Setelah 1 hari 1 malam perjalanan yang sangat berat, King Fengli mengalahkan lebih dari 1000 penguasa alam Raja Abadi dan menghancurkan ratusan tanda spiritual binatang dewa dan binatang buas dari era kekacauan alam semesta dan akhirnya sampai di puncak gunung. Ketika mereka mencapai puncak Gunung Raja Abadi, King Fengli begitu takjub hingga dia tersentak. Di puncak alam Raja Abadi, Li Lili hanya selangkah lagi dari alam Raja Abadi, dan hanya sedikit hal yang bisa mengejutkannya. Namun, ia terkejut sekarang. Dia sudah membayangkan pemandangan di Gunung Raja Abadi berkali-kali, tetapi dia tidak pernah menyangka akan seperti ini saat dia hadir secara langsung. Bab 2500. Mengamati alam semesta. Sebelum King Fengli adalah alam semesta yang mempesona. Di langit berbintang di alam semesta, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dengan berbagai jenis cahaya, termasuk merah, jingga, kuning, hijau, biru kehijauan, biru, ungu, hitam, putih, dan emas. Dengan cahaya yang menyilaukan dan kehadiran yang intens, tempat itu tampak seperti dunia yang ajaib. Berdiri di puncak gunung, King Fengli memandang ke bawah ke 100 juta bintang seolah-olah ia tengah memperhatikan segala sesuatu di alam semesta. Dia akhirnya mengerti mengapa Raja Abadi primitif disebut sebagai Raja Abadi nomor 1 di antara umat manusia dan Gunung Raja Abadi disebut sebagai Gunung Abadi nomor 1 di alam semesta. Itu karena Anda dapat melihat semua bintang di alam semesta berdiri di puncak Gunung Raja Abadi. Di depannya, Lili melihat bumi, bulan, Mars, dan Saturnus di bagian terjauh alam semesta. Itu adalah tanah airnya. Samar-samar, dia melihat kota laut timur Huaxia dan beberapa teman lamanya termasuk klan Serigala Fang, Xiao Yuezhang, Wan Qiuxia, Jiao Jialiu, Hao Luo, dan Tian Qizhang. Namun, dia merasa terluka di dalam hati ketika melihat teman-teman lamanya itu semuanya telah menua. Di angkasa luas, ada alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan alam semesta Bima Sakti tempat King Fengli berdiri hanyalah salah satunya. Alam semesta Bima Sakti yang luas sungguh cemerlang dan indah, tetapi juga mengandung banyak bahaya mematikan. Di sebelah kiri alam semesta yang luas dan indah ini, ada alam semesta ajaib lain yang memancarkan kehadiran iblis yang luar biasa. Kehadiran iblis yang melonjak itu terus-menerus mencoba untuk menyerbu alam semesta yang indah di sebelahnya. Di antara kedua alam semesta itu terdapat peti mati kacau yang menghalangi invasi kehadiran iblis. Peti mati yang kacau adalah tempat di mana Raja Abadi primitif dimakamkan dan kekuatan aslinya berada di sana. Rasa kagum yang kuat muncul dalam hati King Fengli. Dia tahu bahwa meskipun Raja Abadi primitif telah mati,
tubuh dan kekuatan aslinya masih menjaga perbatasan antara alam semesta Bima Sakti dan alam semesta lainnya, mencegah para dewa luar angkasa menyerang alam semesta Bima Sakti. Berdiri di puncak Gunung Raja Abadi, King Fengli mengamati 100 juta bintang di alam semesta Bima Sakti dan alam semesta lainnya. Alam semesta Bima Sakti bukanlah satu-satunya alam semesta di luar angkasa, ada banyak alam semesta lain dan bentuk kehidupan lainnya. Tiba-tiba, dia terkejut saat melihat dua sosok di depannya di puncak gunung. Masing-masing dari kedua sosok itu memancarkan kehadiran kuat yang dapat menekan 9 surga dan 10 negeri serta menguasai seluruh alam abadi. Itu adalah sosok yang berada di setengah tahap alam Raja Abadi, dan bahkan King Fengli merasa takut di hadapan mereka. Dia memandang ke depan dan melihat orang yang duduk di sebelah kiri adalah Raja Naga Primordial yang telah memperoleh kekuatan asli dari 9 naga dewa di pegunungan primitif. Di belakangnya, bayangan samar 9 naga dewa menelan semua yang ada di langit dan bumi sambil memandang masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan arogan. Li Qingfeng berpikir dalam hati, pantas saja aku tidak melihat Raja Naga Primordial setelah dia memasuki pegunungan. Sungguh luar biasa dia bisa memperoleh kekuatan asli 9 naga dewa utama dan mencapai alam Raja Abadi setengah langkah. Di seberang Raja Naga Primordial duduk seorang pria yang memancarkan gelombang kehadiran iblis. Fitur wajahnya tidak jelas, tetapi sosoknya sangat mengesankan dan besar, memancarkan kehadiran yang mengalahkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bahkan Raja Naga Primordial pun waspada terhadap lelaki yang memiliki aura iblis, dan tidak berani terlalu dekat dengannya. Mata Raja Abadi panjang umur berubah muram karena terkejut, lalu berkata dengan suara rendah, "Dewa Iblis Kacau. Aku juga terkejut dia ada di sini. Apa dia juga ingin melahap kekuatan asli Raja Abadi primitif?" King Fengli tercengang saat mengetahui bahwa lelaki berwibawa yang diliputi gelombang kehadiran iblis itu adalah penguasa tertinggi Dewa Iblis Chaotic. Menurut legenda, ia adalah leluhur ras iblis yang kacau dan telah hidup selama 100 juta tahun. Dewa Iblis Kekacauanlah yang telah membunuh Dewa Petir. Lingerji mengepalkan tangannya sementara kemarahan dan kebencian muncul di wajahnya yang menawan. Akan tetapi, dia tidak menerjang maju, karena dia tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Dewa Iblis Chaotic yang dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan sekali tatap. Di era kekacauan alam semesta yang jauh, Dewa Iblis Kekacauan merupakan eksistensi yang dapat menyaingi Raja Abadi primitif. Orang dapat membayangkan betapa kuat dan tak tertandinginya dia setelah sekian lama. Suara iblis terdengar dari sosok iblis yang bergejolak, Raja Naga Primordial, kekuatan asli Raja Abadi primitif di dalam peti mati yang kacau akan segera keluar. Hanya 2 dari kita yang memenuhi syarat untuk memperebutkannya, dan yang lainnya harus diusir dari gunung. Kata-kata Dewa Iblis Chaotic itu arogan, agresif dan sombong, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap King Fengli dan Raja Abadi panjang umur. Mata Raja Abadi umur panjang berubah dingin, lagi pula, dia adalah seorang master sejati yang telah menguasai era kekacauan, era prasejarah, dan era kuno di alam semesta. Meskipun dia tidak berkultivasi hingga ke alam Raja Abadi dalam beberapa reinkarnasi, dia benar-benar merupakan master nomor 1 di alam Raja Abadi. Akan tetapi, dia sekarang dihina oleh Chaotic Demon God, yang sulit baginya untuk diterima. Sambil tersenyum tipis, Raja Naga Primordial berkata, "Dewa Iblis, kau benar. Selain kau dan aku, tak seorang pun di 3000 benua alam abadi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan asli Raja Abadi primitif. Karena mereka hanyalah penguasa alam Raja Abadi, sebaiknya mereka pergi dari sini." Lalu dia melambaikan tangan kanannya yang berubah menjadi cakar naga surga. Dilapisi sisik naga seperti cakar naga sungguhan, ia menghancurkan alam semesta sementara panjangnya yang puluhan juta meter menyebar melintasi kekosongan alam semesta dan sungai panjang waktu dan menghancurkan rintangan kecepatan cahaya, seketika datang ke sisi King Fengli. Raja Naga Primordial membenci King Fengli dengan sepenuh hatinya dan ingin membunuhnya terlebih dahulu. Dengan muram, King Fengli segera menyalurkan energi gulungan abadi primitif di tubuhnya dan mengeluarkan tinju primitifnya. Tinjunya menghancurkan waktu dan ruang dan segala sesuatu di sekitar mereka sementara cahayanya yang menyilaukan menerangi seluruh dunia. Kekuatan primordial, kehadiran kacau, hukum dao besar, dan rune tatanan muncul satu demi satu dan bertabrakan dengan cakar naga. Ledakan! Ledakan! Pada saat berikutnya, suara ledakan besar terdengar di udara di sekitar puncak Gunung Raja Abadi. Seperti ledakan, suara-suara itu bergema di 9 langit dan 10 negeri dan semua kultivator di 100 juta planet di 3000 benua alam abadi dapat mendengarnya. Banyak pembudidaya mandiri mendongak dan melihat lubang hitam besar muncul di udara di atas planet mereka. Dengan ukuran mencapai 1 triliun kilometer, lubang hitam itu melintasi seluruh alam semesta, menghancurkan langit ke segala arah dan memusnahkan segala sesuatu di dunia. Seolah-olah langit dan bumi runtuh, lubang hitam menghalangi semua cahaya dari matahari, bulan, dan bintang-bintang, menjerumuskan seluruh alam semesta ke dalam kegelapan sementara. Dengan kata lain,
tabrakan serangan King Fengli dan Raja Naga Primordial dapat menghancurkan langit dan bumi. Untungnya, mereka berada di puncak Gunung Raja Abadi, jika tidak, mereka akan menghancurkan ratusan planet. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.